Zaman sekarang udah enak. Ada teman-teman galeri investasi, ada live Instagram lagi. Zaman dulu mah ya mana ada Instagram, SMS aja 1 huruf bayar Rp1. Teman-teman nggak akan ngalamin gitu ya. Ini saya kalau ngomong sama anak-anak mahasiswa, kayaknya saya rada ini ya, shock juga gitu ya. Culture shock gitu ya, karena saya mengalami zaman dulu betapa sulitnya gitu ya. Kalau teman-teman sekarang udah gampang. Pak, saya dari ITB, Pak, nggak bisa baca laporan keuangan. Alah, sekarang mah di YouTube juga ada anak-anak ITB sekarang yang dari biologi, yang dari fisika itu udah bisa gitu ya. Udah bisa tuh baca laporan keuangan karena di YouTube juga banyak yang bahas gitu ya. Nggak perlu jadi anak akuntansi dulu, nggak perlu. Tenang aja. Zaman sekarang ilmu ditebar dengan sangat banyak, tinggal kita pilih-pilih nih gitu ya. Sumbernya kayak gimana gitu ya. Yang ngajarin bener apa kagak gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Iya, zaman sekarang mah enak sih Pak. Udah ada medianya gitu, udah gampang tinggal di search aja. Apalagi ada galeri investasi nih. Tinggal gabung aja udah dapat ilmu ya kan. Udah ada ChatGPT masih bingung aja, rugi banget gitu ya. Itu ChatGPT ditanya soal investasi syariah bisa tuh jawab gitu ya. Ngerti tuh, tapi nggak tahu udah itu benar apa enggak tuh Pak. Nah itu harus tetap cari teman-teman gitu. Namanya baca ya harus tetap gitu ya, harus banyak gitu ya. Oke. Berarti mungkin jalan tengahnya tuh kayaknya investasi syariah aja deh sih Pak, lebih aman. Insya Allah. Insya Allah. Nah, investasi syariah tuh instrumennya ada apa aja tuh Pak? Nah, sama. Jadi teman-teman kalau ditanya pilihan investasi syariah, tadi kalau misalnya investasi di pasar modal ada saham. Nah, investasi syariah ya tinggal pilih saham yang syariah. Gitu ya. Dari 850-an ini udah 500 lebihnya masuk saham syariah nih, tinggal pilih aja. Kemudian selain saham syariah tadi apa? Ada sukuk. Kalau nggak mau beli obligasi karena ada bunganya, ada kuponnya, ya beli sukuk, aman, insya Allah halal, tenang aja. Jangan tanya lagi, Pak, sukuk halal nggak Pak? Aduh, sukuk halal apa nggak? Namanya aja udah sukuk, itu diambil dari kata bahasa Arab. Teman-teman pertanyaan suka gitu ya, Pak, sukuk halal nggak Pak? Sukuk halal nggak Pak? Gitu, udah jelas sukuk namanya gitu ya. Ini sama juga kayak orang nanyain gitu ya. Ada waktu itu, saya ingat banget ini kejadian nyata. Ada orang nanyain BRI Syariah dulu kan, dulu sebelum BSI itu BRI Syariah ya. BRI Syariah tuh mau listing gitu ya. BRI Syariah mau listing gitu ya. Itu masih ditanyain. Kan namanya udah BRI Syariah. Pak, nanti saham BRI Syariah masuk daftar efek syariah atau enggak Pak? Kan namanya udah syariah. Mau ditanya apa lagi? Pakai ditanya lagi. Nama perusahaan ada kata syariahnya. Baca, anggaran dasar perusahaan akan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ada Dewan Pengawas Syariah. Masih ditanya lagi, syariah nggak Pak kira-kira ini? Nggak usah ditanya teman-teman. Saham syariah tuh ya udah pasti syariah. Kayak misalnya emiten syariah, BRI Syariah, Paninbank Syariah gitu ya. Itu nggak usah ditanya lagi. Dia punya Dewan Pengawas Syariah kok. Tenang, itu syariah. Saham syariah. Sukuk syariah. Jadi reksadana syariah gimana Pak? Ya reksadana syariah, reksadana syariah. Ya udah berarti sesuai dengan prinsip syariah. Nggak perlu ribet zaman sekarang. Jadi kalau nge-searching di mana ya, di aplikasi untuk beli reksadana gitu ya, tinggal masukin aja syariah atau klik gitu ya, filternya klik syariah. Ya tinggal dibeli aja. Kalau ada uang tinggal dibeli aja. Insya Allah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi itu yang bisa teman-teman miliki. ETF syariahnya punya, reksadana syariahnya punya, sukuknya punya, sahamnya punya. Nggak punya pacar nggak apa-apa, tapi punya 4 ini Masya Allah, insya Allah the best. Insya Allah. Aman deh ya, dunia akhirat deh. Oke. Sekarang masuk ke sesi tanya jawabnya Pak. Boleh, silakan. Mungkin ada yang pengen bertanya, boleh banget nih di kolom chat. Ternyata libur juga ada juga orang yang nyimak. Ya buat ngisi kekosongan apa pasti. Libur gini. Tuh, nggak punya pacar nggak apa-apa guys, ya nggak apa-apa. Punya pacar banyak uang tuh tetap bahagia, percaya sama saya gitu ya. Nggak punya pacar tapi punya banyak uang itu bahagia. Serius, jomblo banyak duit itu bahagia. Uangnya, ya.
Jomblo banyak duit tuh bahagia, jomblo banyak duit bisa umroh gitu ya, bisa jalan-jalan gitu ya, bisa beli barang yang diinginkan, ya silahkan gitu ya. Tapi itu tadi teman-teman, bisa ngatur uang dulu gitu ya, itu bagus banget. Nih Pak, izin nanya Pak, kenapa ada perusahaan yang nggak bagi dividen padahal labanya itu besar? Nah, gimana tuh Pak tanggapannya? Mungkin ada ya, tapi memang tidak banyak gitu ya, tidak banyak. Kenapa? Karena biasanya perusahaan ini ada yang ditahan dividennya, ini untuk melakukan pembelian belanja modal yang lebih besar. Misalnya dia pengen punya proyek pabrik baru gitu, yang mana ini nantinya mungkin akan gitu ya, memberikan hasil yang lebih besar, atau sebenarnya dari teman-teman punya harga saham biasanya akan naik. Kenapa? Asetnya juga nambah gitu ya. Kalau misalnya dalam RUPS disepakati bahwa kita tidak bagi dividen ya, tapi teman-teman tidak khawatir karena apa? Karena ternyata dana yang harusnya dibagikan dalam dividen akan dibelikan misalnya pabrik baru, sehingga diperkirakan akan menambah penjualan sekitar berapa. Nah, mungkin tahun depannya akan bagi. Jadi teman-teman tidak perlu tidak perlu kasihan gitu ya dengan orang yang nggak dapat dividen. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena bisa jadi kalau memang perusahaannya terpercaya, bagus gitu ya, itu pasti teman-teman juga pada tenang. Cuman biasanya hampir semua perusahaan tujuannya adalah membagikan dividen gitu ya, supaya apa? Pemegang saham pada senang, karena memang itu tujuannya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ya udah ditunggu aja Kak dividennya. Mungkin lagi ditahan dulu buat dividennya lebih gede, iya gak Pak? Bisa jadi, insya Allah. Oke. Ada lagi nih pertanyaan dari Novia Delia. Saya mau nanya nih Pak, kenapa ada syarat pendapatan non syariah harus dikurangi dari 10%? Artinya syariah cuma. Gimana tuh Pak? Teman-teman gini gitu ya, gini saya kasih tahu gitu ya. Ini kan kok ada pendapatan non halal 10% dibanding total pendapatan. Berarti ini tetap tidak syariah. Oke, kita jawab dulu ya. Kalau kita lihat perusahaan gitu ya, kita lihat dari pendanaannya dulu. Ini perusahaan bayangin adalah sebuah sebuah lingkaran gitu ya. Sebuah lingkaran di mana ini terdapat kegiatan gitu ya, kegiatan usaha perusahaan gitu ya. Berarti yang melatar belakangnya apa? Pendanaannya. Bagaimana perusahaan ini bisa jadi nih? Kan kita penasaran gitu ya. Modalnya dari mana? Kalau orang nanya modalnya dari mana gitu ya. Nah, ini modalnya udah dipepetin nih gitu ya. Udah dikasih peraturan. Modal atau misalnya teman-teman kita lihat kalau dibandingin dengan yang nggak pakai riba gitu, itu harus lebih dominan. Contohnya gini, modalnya ternyata gitu ya 70% dari pinjaman bank. Kira-kira perusahaan ini halal atau enggak? Jawabannya enggak. Kenapa? 70% dari pinjaman berbasis riba. Justru dengan adanya syariah, ini modalnya gitu ya, dibatesin. Yang boleh gitu ya, utang terhadap keseluruhan asetnya gitu ya, keseluruhan asetnya yang boleh hanya 45%. Ini dibatasin teman-teman. Dari tidak dibatasin jadi dibatasin. Kemudian apa gitu ya? Kemudian teman-teman yang melatar belakangi ini kenapa gitu ya harus dikasih 45%, itu juga jadi pertanyaan, sama aja ini haram gitu ya. Teman-teman gitu ya, untuk merubah sesuatu itu tidak bisa langsung sekaligus 100%. Tapi Pak, Al-Quran itu udah kafah. Iya, Al-Qurannya udah kafah. Kenyataannya kitanya yang belum, kitanya yang hanya bisa berusaha gitu ya untuk menjadi sempurna. Karena memang di negara lain pun sama. Emang di Malaysia nggak gitu? Sama di Malaysia juga. Yang negaranya punya kekuasaan lebih untuk menentukan sesuai dengan prinsip syariah. Ya kan kerajaan Malaysia enak gitu kan? Namanya juga raja gitu ya. Enak aja gitu ya. Raja sama Perdana Menterinya sama gitu ya. Kita pakai nih segala macam syariah gitu ya. Kan bisa. Di kita emang bisa kayak begitu. Kan agama aja di kita yang diakui banyak. Gitu kan? Kemudian di kita juga tidak dipaksa orang untuk misalnya memilih bank syariah, walaupun kita mayoritas muslim. Kondisinya aja udah beda, tapi kita udah berani di sini. Kita udah berani ngasih batasan. Boleh gitu ya. Tapi jangan lebih dari 45%. Artinya dominannya 55%, modalnya bukan berasal dari ribawi, ya nggak? Jadi perusahaan ini bergerak mayoritasnya bukan dari ribawi. Gitu ya. Nah, kenapa hukum mayoritas dan minoritas itu bisa diterima? Sekarang teman-teman gini,
Kalau misalnya saya ada di tempat KKN waktu itu ya, saya cerita di tempat KKN, itu wudhunya di sungai. Wudhunya di sungai. Kenapa itu boleh? Kan bisa jadi di sungai ada yang buang najis dan segala macamnya, gitu ya. Dari binatang atau dari manusia, ya nggak? Kenapa di sungai wudhu jadi halal, jadi boleh, jadi sah wudhunya? Karena tadi mayoritas adalah air bersih dan mengalir, gitu ya. Nah itu tadi teman-teman, karena memang kita susah, gitu ya, sulit sekali. Karena memang keuangan syariah di kita baru muncul tahun berapa sih? 92. Banyak juga pasti belum lahir 92 mah. Iya nggak? Belum lahir, gitu ya. Itu syariah baru lahir, mohon maaf, 92 tuh baru lahir. Sedangkan sistem riba itu dari zaman kolonial juga udah ada. Ya nggak? Dari zaman VOC itu udah ada sistem riba tuh. Bank pertama di kita, di Indonesia setelah merdeka, bank yang sesuai dengan syariah atau bank ribawi? Mohon maaf, bank ribawi. Susah ngubahnya, tapi ya pelan-pelan teman-teman. Pak, emang apakah sudah ada progres? Udah. Saya kasih tahu ya teman-teman, bagi teman-teman yang nggak tahu, bagi teman-teman yang nanya gitu ya. Dulu untuk jadi saham syariah, itu pakainya bukan debt to asset. Ini silakan tanya ke orang akuntansi. Dulu pakainya debt to equity. Debt to equity. Debt to equity. Bayangin, 82%. 82%. Sekarang debt to asset 45%. Jadi filterisasinya itu semakin lama semakin ketat. Termasuk yang ini, pendapatan non halal. Karena banyak perusahaan menggunakan akun bank konvensional sehingga ada pendapatan bunga. Nah, saya udah pernah cek pendapatan bunga itu rata-rata tuh 3-4%. Gitu ya. 3-4%. Jadi teman-teman, kalau misalnya lihat, oh batasan 10% gitu ya, apakah mungkin berkurang? Kajiannya sedang dilakukan. Jadi pelan-pelan teman-teman, kita kan pengennya 0%. Ya, kita pengennya 0%. Siapa sih yang nggak pengen 0%? Sama. Tapi dari Majelis Ulama Indonesia gitu, nggak bisa langsung. Apa yang kamu tidak bisa raih sepenuhnya, jangan tinggalin sepenuhnya. Ini ya teman-teman, investasi itu muamalah ya, hubungan manusia dengan manusia. Hubungan bisnis nih teman-teman, gitu ya. Sedangkan ibadah, hubungan kita sama Allah aja, itu ada belajarnya. Hubungan kita sama Allah itu nggak langsung 100% benar, ya nggak? Anda coba lihat anak saya, masa sholat asar 5 rakaat gitu kan? Tapi namanya juga anak-anak, ya. Umurnya baru 2 tahun gitu ya, sholat asarnya 5 rakaat ya. Gimana? Udah gerakannya juga nggak bener gitu kan? Rakaatnya juga salah. Tapi kenapa kita perbolehkan gitu ya? Karena apa? Karena proses. Untuk hubungan sama Tuhan aja ada belajarnya. Apalagi ini hubungannya muamalah. Gitu ya, demikian. Oke. Ada yang nanya lagi nih, Pak. BSI asal modalnya itu riba apa gimana tuh Pak katanya? BSI asal modalnya itu riba itu gimana Pak? Asal modal yang semua modal, teman-teman jangan pikirin wah ini kan BSI ya, modalnya pasti dari Bank BRI, dari Bank Mandiri, dari Bank BNI itu. Teman-teman, modal itu halal teman-teman. Modal mah tergantung dipakainya buat apa, gitu kan? Teman-teman usaha gitu ya, modal mah tergantung dipakainya usaha apa. Ini teman-teman nih, Mbak nih saya kasih modal nih, gitu ya, saya kasih modal ya 1 juta, terus Mbaknya jualan minuman keras, nauzubillah min zalik, gitu kan? Itu jadi haram apa jadi halal gitu ya? Modalnya bisa jadi halal, tapi begitu Mbaknya jualan minuman keras, jadi apa? Jadi haram. Nah justru ini bagus banget gitu ya, modal yang tadinya dikasih sama bank konvensional diganti jadi bisnis syariah. Justru tugas kita adalah bagaimana si bank syariah ini jadi lebih besar daripada bank konvensional, ya nggak? Sederhana gitu ya. Ini nih ada BSI gitu ya, ada bank syariah, ternyata pemiliknya adalah sebagian bank konvensional nih sahamnya gitu ya. Nah bank konvensional nih boleh dibilang nyuntik modal nih sama bank syariah. Tapi kan siapa tahu dengan pertolongan Allah gitu ya, bank syariahnya jadi lebih besar gitu ya, ketimbang bank konvensional. Kan itu mimpi kita semua, ya nggak? Bisa jadi kan modal yang tadinya disuntik gitu, ternyata orang-orang di Indonesia tuh kita pilih bank syariah aja. Semoga insya Allah suatu saat akan kayak gitu kan, berbondong-bondong gitu ya untuk pilih yang syariah. Kan itu bisa jadi dan nantinya jadi halal.
So, teman-teman jangan mikirin modalnya ini halal apa enggak. Modal tergantung dipakainya buat apa. Asal kata modalnya nggak usah kita pikirin. Justru tadi gitu ya, dipakainya buat apa. Nah ini juga tadi yang membatasi ketika saham ini jadi syariah gitu ya. Teman-teman ini modal kan namanya modal bukan dari pinjaman tapi suntikan gitu ya, kepemilikan terhadap perusahaan, beda lagi. Nah teman-teman harus baca kembali. Demikian.